Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah. Ada amalan supaya kita mendapatkan turunan yang soleh dan solihah. Makanya para ulama menganjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dikarunia anak, atau sebelum si bayi yang ada di kandung belum sampai 4 bulan, atau sebelum kita punya anak, sedang mengharapkan ingin punya anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ayat Al-Quran. Mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak daripada ibadah. Maka jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Di antaranya adalah supaya punya anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang ahli agama. Ingin punya anak ahli agama, dicontohkan oleh ibu daripada Rasulullah, namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya suami namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika itu, dengan izin Allah, Siti Aminah ternyata sudah membaca doa. Walaupun posisi itu belum tahu anaknya mau seperti apa, mau jadi apa, nggak tahu Siti Aminah. Tapi tercantum di sini yang dibaca oleh Siti Aminah ketika dia setelah nikah, maka dia membaca wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Baca 7 kali. Habis maghrib 7 kali. Habis subuh 7 kali. Membaca itu, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah turunan anak yang soleh, anak yang solehah, sekaligus anak yang ahli agama. Ini sudah banyak dilakukan oleh para ulama, para kiai. Karena kiai tahu, kiai mengharapkan anaknya jadi kiai lagi. Seorang syekh mengharapkan anaknya jadi syekh lagi. Sehingga yang dibaca oleh para ulama adalah ini. Berdasarkan ini juga dilihat dari sisi seorang sufi, Ba'dul Arifin. Ini orang-orang yang kasaf yang tahu, orang-orang yang ma'rifat yang tahu. Dulu Nur Muhammad, nur kenabian, itu disebut Nur Muhammad. Nur kenabian adanya adalah di punggungnya Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu suaminya Siti Aminah. Jadi nur sudah ada di punggungnya bagian belakang Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Allah
menyuruh kepada malaikat Jibril, tiupkan itu ruh, tiupkan itu Nur Muhammad kepada rahimnya Sayyidah Siti Fatimah, yaitu ibunya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditiupkan, kapan? Kebetulan adalah pada tanggal 1 bulan Rajab. Makanya istimewa bulan Rajab pada tanggal 1 adalah perpindahan Nur Muhammad yang dari ayahnya, yang di punggungnya ayahnya, yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang pada saat itu Nabi Muhammad baru umur 2 bulan, kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Berarti pada posisi itu Nur sudah dipindahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan cara ditiup kepada rahimnya Sayyidah Siti Aminah. Maka wujudlah yang namanya Nabi besar, Nabi agung, Nabi penghulu, Nabi a'zam, Nabi yang akan memberi syafaatul uzma, menolong, menjadi syafaat seluruh umat, seluruh dunia, khususnya adalah umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah. Makanya siapa yang ingin mendapat keturunan yang soleh dan soleha sekaligus ahli agama, jangan lupa baca doa ini. Ayat ini dibaca setiap habis subuh 7 kali, sehabis maghrib 7 kali. Harapan kita mudah-mudahan kita diberi keturunan yang soleh, yang soleha, agama untuk penerus perjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, hafal Quran, kalau anak kita hafal Al-Quran, misalkan kemudian orang tuanya meninggal dunia dan orang tuanya banyak dosanya, akan mendapat syafaat dari anak yang hafal Al-Quran. Orang anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, hafal Al-Quran, maka orang tua kebetulan masuk neraka akan mendapat pertolongan dari anaknya yang ahli agama, yang ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, bisa menolong kepada orang tuanya. Barakallah li wa lakum, wallahu yahdi ila rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.